Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, materi akhlak pagi ini adalah tentang firasah. Firasah itu suka di Indonesia kan dengan firasat. Apa itu firasat? Firasat dalam bahasa Arab artinya tafarrasa yatafarrasu firasatan. Jadi firasat itu ternyata berasal dari bahasa Arab. Bimana tasabut wan nazar. Maknanya itu penetapan dan penglihatan. Itu secara bahasa. Makna firasat secara istilah huwa ilmun. Firasat itu suatu ilmu. Tuta'arafu minhu akhlaqul insan, yang berasal dari membaca tingkah laku orang. Ya, jadi membaca tingkah laku. Min hayatihi, sikapnya, wa muzajihi, serta struktur tubuhnya, wa tawabi'ihi, serta kecenderungan-kecenderungannya. Wa hasilu istitabil khalqi zahir alal khuluqil batin. Dalam kata singkat, firasat itu ya kecakapan seseorang menangkap gejala yang bakal terjadi. Kecakapan seseorang menangkap gejala. Gejala ini kan yang terlihat, ya, yang terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, teraba oleh tangan, terasa dalam hati. Nah, menangkap gejala yang bakal terjadi. Nah, itu namanya firasat. Apa bedanya firasat dan su'udzon? Su'udzon, dua kata. Su' buruk, dzon sangka. Ya, sangkaan buruk atau prasangka. Annal firasat ma tawassamathu min akhika bidalin yadharulaka. Kalau firasat itu membaca gejala, gelagat. Ya, seperti kita melihat langit gelap, kemudian angin bertiup kencang. Kita lihat, wah, mau hujan ini. Firasat. Tapi belum tentu terjadi firasat. Ya, tapi membaca gejala alam. Seperti binatang-binatang yang berasal dari hutan, di atas gunung, tiba-tiba turun. Nah, ini firasat. Apa ini? Nah, ya. Nah, soal hasilnya itu, hasil ini kan membaca. Sama dengan seorang dokter kan membaca sinyal-sinyalan itu. Nah, yang ada di scan. Meriksa orang, wah, anu nih, gitu kan. Tergantung dokternya. Tergantung kecakapan membaca. Makanya itu Iqra. Iqra. Bahan bacaannya apa? Ya, wong Nabi jelas-jelas nggak bisa baca. Makanya Nabi menjawab, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Yang membaca itu nggak selalu objek tulisan. Membaca alam ini juga itu membaca. Nah, jadi singkatnya definisi-definisi itu bisa
ya kurang lebih diwakili dengan kata-kata kecakapan seseorang menangkap gejala. Gejala itu yang namanya gejala itu kan apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga, apa yang bisa teraba dengan tangan, apa yang bisa terasa dalam hati yang bakal terjadi. Nah, bagaimana definisi firasat di dunia ilmu pengetahuan? Firasat adalah suatu kemampuan dari dalam diri seseorang untuk merasakan apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Ya. Itu perbedaan antara tadi sudah diungkapkan firasat dan suudzon. Nah, suudzon itu tanpa dalil. Tidak ada dalil. Contohnya kalau orang di atas atapnya ada antena, berarti di dalamnya pasti ada TV. Tapi nggak selalu, TV-nya rusak. Ada ininya, antenanya. Tapi dalamnya ternyata nggak punya. Wong udah rusak. Contohnya itu, gejala itu, dilihat. Wa su'dzan madzanan tahu min su'i ra'ika fihi auli ajri hiktin. Nah, kalau su'dzan itu karena pengaruh dalam emosi kita. Kita karena dasarnya itu benci kepada objek. Ya, kita berburuk sangka karena diawali dengan kebencian. Itu namanya su'dzan. Terus bedanya firasat dengan ilham apa? Kalau firasat kasyful umur ya. Al-ghaibiyah bibas tafarusi athari suar. Nah, kalau firasat itu berdasarkan gejala. Jadi menangkap gejala-gejala. Ya ibarat itulah tadi seorang dokter membaca angka-angka di scan itu. Ya, dia tangkap. Ya tergantung kepintaran si dokter. Dokter menangkap gejala, contohnya mangap di center. Wah ini gitu. Nah itu penilaian sang dokter beda-beda. Wah ini sakit ini. Ya maka itu dituangkan dalam treatmentnya, ya kan diagnosa itu. Bla bla. Ya, setiap treatment ini beda-beda kemampuan dokter. Ya ada yang membaca gejala itu dengan memberikan latihan tertentu, contohnya coba naik ke bangku yang tinggi, nah, kemudian kamu anjlok, dilihat gejalanya. Oh, ya dikebaca. Ada yang begitu, dokter-dokter. Nah, itu yang namanya firasat. Jadi firasat itu berdasarkan gejala. Kalau ilham itu tanpa gejala. Ilham itu tanpa gejala. Ya, jadi tahu-tahu dapat aja gitu. Ya, kalau ibarat tuh dalam emoticon ya, itu bentuknya lampu. Wah, ada pencerahan. Al-firasatu fil Qur'anil Karim. Jadi buku ini bukan menyajikan hal-hal yang mitos, bukan. Ini dipandu dengan ilmu-ilmu yang berasal dari para ulama ya. Firasat, bagaimana firasat dalam Al-Quran? Ada enggak? Nah, kemudian ada lagi ya perbedaan firasat dengan dukun. Nah, bagaimana dukun? Perdukunan. Nah, waqala, ini bagaimana dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran ada dalam surat 15 ayat 75. Dalam surat 15 Al-Hijr ayat 75 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya pada hal itu, nah ini kita harus merujuk hal itu apa nih? Ya, ayat sebelumnya apa? Adalah merupakan tanda-tanda, gejala-gejala. Ini Allah ayat itu kan gejala. Lil mutawassimin, bagi orang yang bisa menangkap.
Mutawassim ini adalah wasam, menangkap gejala. Ayat bagi yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti ya polos-polos aja. Menang baik. Ya, polos nggak ngerti apa-apa. Qala Nasafi lil mutafarrisin. Kata An-Nasafi, seorang mufasir, arti mutawassimin adalah mutafarrisin, orang-orang yang mampu menangkap firasat, ya, menangkap gejala. Ka'annaum ya'rifuna batina syai' bisimatin zahiratin, seakan-akan mereka bisa mendalami apa yang tidak terlihat dengan menangkap gejala yang terlihat. Jadi yang terlihat ya dipakai untuk menggerayangi apa-apa yang di dalam. Ya, contohnya kita meriksa laut itu dalam apa enggak, kan bisa dilihat dari warnanya, itu kan? Kalau biru biasa saja. Kalau merah berarti dangkal. Tapi kalau sudah hijau, waduh. Sehingga ada satu objek wisata airnya hijau. Terus di situ ada peringatan, jangan sekali-kali masuk ke sini karena dalamnya itu lebih dari 100 meter. Padahal cuma sedikit. Baru tahu gitu. Dalamnya bisa 100 meter. Orang yang nggak tahu dikira kobakan. Contohnya itu, ada daerah wisata tertentu. Nah itu menangkap gejala. Ada lagi apa ya? Binatang-binatang tertentu yang bisa menangkap gejala. Ya, contohnya soang. Soang itu setahu banyak orang ya, penelitian, dia itu alarm alami. Dia bisa mengenali. Dulu itu waktu saya pelihara soang, istri saya sampai tahu yang datang saya. Kenapa? Karena dari jauh suara motor dia bisa nangkep. Kalau saya itu udah nggak salah lagi. Tapi kalau dia nggak bunyi, meskipun suaranya sama, ya Vespa kan dulu saya bawa Vespa, dia nggak bunyi. Jadi pokoknya dia menangkap menangkap suara asing. Nah, suara yang sudah dikenal juga sama. Nah itu pada binatang tuh gitu. Jadi ada keahlian tertentu ya. Karena binatang memang dianugerahi Allah indera yang kadang-kadang lebih tajam daripada manusia. Berkali-kali, tajamnya itu berkali-kali. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, bahkan bisa berpuluh-puluh kali lipat tajamnya itu. Contohnya burung hantu. Burung hantu itu bisa menangkap gerak kecoa di dalam malam, kan dia malam, siang malah nggak kelihatan. Padahal kan peteng. Kecoa dia tahu, karena dia katanya itu ada pembesar itu berpuluh-puluh kali manusia. Saya nggak bisa membayangkan kalau ngelihat manusia begini, ya sama dengan di zoom kayaknya. Seperti awal Rasulullah menerima wahyu, pulang dari Gua Hira, dia ditampakkan malaikat Jibril. Jadi dia lihat seluruh penjajahannya, seluruh yang dia lihat wajah Jibril. Nah itu jangan-jangan di zoom, waduh, ya kan, di zoom, sama dengan sebut dideketin muka kita, itu. Ya, itulah. Bagaimana pendapat-pendapat ulama tentang firasat? Qala Abu Darda, berkata Abu Darda, ittaqu firasatal ulama. Takutlah kalian, ya, waspadalah terhadap firasat ulama. Firasat ulama. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka yanzuruna binurillah. Ya, mereka tuh melihat dengan cahaya Allah. Innahu syai'un yakdzifuhullah fi qulubihim. Itu adalah anugerah yang Allah berikan
ke dalam hati mereka. Wa ala alsinatihim, dan lisan-lisan mereka. Jadi omongan ulama, pandangan ulama itu harus diperhatikan, terutama ulama yang ikhlas, mukhlisin ya. Qala Syafi'i, kharastu ilal Yaman fi talabi kutubil firasat hatta katabtuha wa jama'tuha. Kata Imam Syafi'i, saya pergi ke Yaman mencari kitab-kitab firasat, kitab-kitab yang menguraikan tentang firasat. Lalu aku kumpulkan, aku koleksi, dan aku tulis. Nah, ini harus dicari nih. Buku karangan Imam Syafi'i tentang firasat. Tapi sayang banyak literatur Islam yang punah ya. Karena di zaman Kubilaikan ya. Itu dimasukkan ke sungai kitab-kitab. Sementara dulu kan untuk menggandakan belum ada fotokopi dulu, alat cetak, jadi masih tulisan tangan. Jadi banyak yang hilang sudah. Hilangnya tuh nggak tanggung-tanggung, bukan sekedar hilang, ya lenyap sudah. Kalau sekarang buku ini hilang masih bisa beli lagi. Kalau zaman dulu ya itu satu-satunya tulisan tangan. Kalau sudah punah ya sudah. Sementara yang ngarang sudah wafat. Ya, contohnya karangan Ghazali, Imam Ghazali yang monumental, Ihya Ulumuddin. Meskipun di sana banyak hadis dhaif dan itu bisa ditarjih ya. Artinya bukan sesuatu yang haram lah untuk dipelajari. Toh sekarang orang sudah tahu bahwa ini hadis dhaif, hadis hasan, ya tinggal itu kalau dhaif jangan dipakai. Tapi apakah ucapan Al-Ghazali dari A sampai Z itu salah semua? Kan enggak. Itu banyak diambil untuk penegakan ilmu pengetahuan di barat, tapi nah itu kitabnya cuma monumental 4 jilid, tapi syarahnya berpuluh-puluh. Ya, kata Imam Syafi'i begitu. Wa qala Ahmad bin Asim al-Antaqi, idza jalastum ahla sidqi fajalisuhum bisidqi fa innahum jawasisul qulub. Kata Ahmad bin Asim, jika Anda berduduk-duduk, jika Anda duduk dengan orang yang jujur, maka duduklah dengan jujur. Mujalasalah dengan jujur. Jadi kalau Anda berteman dengan orang jujur, bersikap jujurlah. Ya, karena jika Anda tidak jujur, cepat atau lambat akan ketahuan. Tuh, karena dia punya standar. Ya contohnya bicara agama sama ahli agama. Ini pinter bener apa enggak kan ketahuan. Ya, ahli agama berinteraksi dengan ahli agama, ya ngobrol-ngobrol aja udah tahu bacaannya apa, pengetahuannya sampai di mana, sudah kebaca. Fa innahu jawasisul qulub, karena mereka adalah intel-intel, jawasis, intel-intel hati. Jadi mereka tahu jujur apa enggak. Kan jujur ini kan soal hati kan. Apa ngomongnya itu berpura-pura, dibuat-buat. Para ahli hati itu akan segera tahu. Yadkhuluna fi qulubikum, mereka masuk ke dalam hatimu, wa yakhrujuna minha, artinya mereka ngegegerayang, bisa meraba itu. Min haitsu la tuhissun, dengan cara yang kalian tidak paham. Jadi para ahli mengerti, membedakan, ulama cepat bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Kalau yang punya ilmu mah ya, sama dengan ahli emas, disorongin emas, ngelihat aja dia udah tahu. Panjang lebar cerita. Panjang lebar cerita, kalau ahlinya udah ketebak, oh ini begini. Mungkin orang yang nggak terbiasa nolak, enggak begitu. Tapi ujung-ujungnya dia nih, oh iya. Oh begini ya. Begitu. Wa qala Harawi anil firasat wa huwa isti'nasu hukmin ghaibin min ghairi istidlal bisyahidin wala ikhtibar bitajribat. Kata Al-Harawi tentang firasat itu adalah isti'nas. Jadi ada pemberitahuan dari hati seseorang
yang sulit dipelajari, firasat itu. Tahu-tahu ada secercah ya masuk ke dalam otak kita. Oh begini. Tapi sebagai pribadi kita tidak boleh menganggap itu benar 100%. Ya, karena tergantung tajam enggaknya. Sama dengan pisau kan? Sama-sama pisau. Kadang-kadang tergantung orangnya. Dengan pisau yang sama, orang bisa berbuat banyak. Dengan pisau yang sama, hasilnya cuma sedikit. Sama dengan koki. Seorang ahli juru masak. Garamnya sama asin, gulanya sama manis. Tapi peraciknya berbeda, rasanya berbeda. Nah, contohnya itu. Wa qala Abu Hafs An-Nisaburi, laisa li ahad ayyada firasat. Kata Abu Hafs An-Nisaburi, Naisabur ya. Naisabur ini masuk Iran sekarang ya. Dulu kan belum ada Syiah ya. Jadi sudah ada memang bibitnya tapi nggak menggejala seperti sekarang. Kata dia, jangan sekali-kali seseorang mengklaim punya firasat. Nah, jadi kalau kita punya firasat, wis menang baik. Simpen aja buat sendiri. Kalau bisa kita akibatnya kecelakaan, ya kita selamatkan orang yang sebisanya. Jadi nggak usah heboh gitu kan. Walakin yattaqil firasat minal ghair. Tetapi dia boleh menyelamatkan orang lain karena punya firasat buruk. Kalau punya firasat buruk, kita jangan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sendiri pernah bersabda, ittaqu firasatal mu'min. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. Fa innahu, maka seorang mukmin yanzuru binurillah, melihat dengan cahaya Allah. Walam yakul tafarrasu. Rasulullah tidak mengatakan berfirasatlah. Tidak disuruh, karena firasat itu bisa timbul dengan sendirinya. Ya, jadi kalau kita firasat itu apa yang harus diajarkan, ya kan? Itu tadi kan Rasulullah akan nyuruh berfirasatlah. Nah, firasat itu bukan untuk diajarkan. Ya, jadi ada tanda. Jadi dengan apa? Nah, katanya ini yang disebut salah satu disiplin ilmu di luar ya, di ilmu pengetahuan adalah anatomi tubuh. Tuh, anatomi tubuh. Anatomi tubuh didefinisikan dengan ilmu. Jadi anatomi itu tuh ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, ya. Jadi gerak-gerik tubuh. Nah, itu. Kata di sini katanya ada 5 di dunia ilmu pengetahuan seseorang mempelajari gerak-gerik tubuh. Bentuk tubuh katanya. 1, bentuk hidung. Nah, bentuk hidung. Apa mancung, apa pesek. Ya, ini apakah orang yang sudah lahir pesek nanti bisa mancung gara-gara memperbaiki diri? Nah, wallahu a'lam. Ini apa karena bawaan hidup ini? Lama-lama kok jadi lama-lama jadi pesek, lama-lama jadi bangir. Apa bawaan? Tuh, ya. Yang kedua, yang pertama bentuk hidung, yang kedua bentuk muka. Apa oval? Ya, itu bisa terlihat. Yang ketiga, warna bola mata. Yang keempat, bentuk bibir. Yang kelima, tulang rahang. Jadi tulang rahang ini kalau kelihatan, katanya itu ya, itu orangnya tegas. Bagus sekali kalau dia menjadi prajurit. Gede. Itu membuktikan orangnya kuat pada pendirian, terus tegas. Ya, pandai memimpin. Kalau positif, tapi kalau nggak positif ya menjadi penjahat kelas kakap. Katanya itu, yang kelihatan rahangnya. Itu ya bacaan-bacaan gerak-gerik tubuh. Qasama Ibnul Qayyim ila salasa aqsam.
Ibnul Qayyim Jauziyah membagi firasat ini ada 3. Pertama, firasat yang berasal dari keimanan. Ya, karena keimanan itu tumbuh dari cahaya yang Allah masukkan ke dalam hatinya. Jadi kalau keimanan berarti hanya dipunyai oleh orang yang beriman. Ya, firasat tuh. Wa yufarriqu bain haq wal batil. Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wal hali wal atil. Was sadiq wal kadzib. Dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang bohong, mana yang asli, mana yang bohong. Wa haqiqatuha anna khatirun yahjimu ala qalbi. Nah, jadi ada khatir, ya, gerak hati. Ya, gerak hati yang dibaca oleh orang yang beriman. Wa hadhihi firasat ala hasabi quwwatil iman. Firasat ini timbul lemah tidaknya tergantung keimanan seseorang. Kalau dia keimanan tinggi, nah, dia punya firasat tinggi. Itu yang berasal, ya. Ini terdapat dalam surat 6 ayat 122. Allah menyatakan, awamang kana mayitan, tidak ada tasydidnya. Awamang kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kamam mathaluhu fidz zulumat. Adakah sama orang yang tadinya mati hatinya, lalu kami hidupkan, kami terangi dengan cahaya, lalu dengan cahaya itu berjalan menerangi sesamanya. Ya, apakah sama dengan orang yang dalam kegelapan? Laisa bi kharijin minha, dia tidak bisa keluar. Apa sama orang yang beriman dengan tidak beriman? Ini Allah menyampaikannya. Apakah sama orang yang imannya kuat dengan imannya lemah? Ya, Allah bertanya pada kita, tidak sama. Orang yang imannya kuat akan Allah beri cahaya. Jadi diceritakan dalam sebuah buku karya Buya Hamka. Dia bercerita, ya, saat dalam perjuangan sebelum 1945. Satu saat dia lari ke sebuah musala, ya, langgar katanya. Nah, saat dia menginap di situ, terdengar suara, ya, agar isi suara itu memerintahkan dia segera pergi sebelum sholat subuh. Padahal dia ingin sholat berjemaah di situ, nginep di situ. Tuh, ceritanya gitu. Dia tidak tahu sumber suara, tapi Buya Hamka, ya, menganggap positif itu, merespon positif. Dan nggak usah dicari-carilah siapa suaranya. Ini mungkin Allah yang memberitahu. Jadi segera dia pergi dari situ. Sekitar jauh berapa kilo gitu dari tempat itu dia berlalu. Dia mendengar kabar tempat di mana dia nginap dibom. Oh, itu kata Buya Hamka, ini adalah firasat. Ya, Buya Hamka tuh. Begitu juga saat beliau ditangkap, difitnah sehingga dipenjara, dia membaca sebagai firasat baik. Dari dalam penjara itulah keluar karya beliau yang monumental, yaitu Tafsir Al-Azhar. Kata dia, tanpa penjara, sulit bagi saya untuk mengarang tafsir. Karena waktunya habis. Selalu terlibat dalam urusan umat. Ngajar sana, ngajar sini, udah orang kaur lah. Tapi dengan di penjara, dia banyak waktu, lalu dia menulis Tafsir Al-Azhar. Keluarlah itu Tafsir Al-Azhar. Yang kedua, firasatur riyadhah wal ju' wasahar wa takhalli. Firasat
ya yang bisa tumbuh berdasarkan latihan. Latihan mengurangi kenikmatan hidup dengan banyak lapar, banyak menyepi, tahanus, ya. Banyak menyepi, jauh dari kehidupan duniawi, sehingga pikirannya jernih. Nah, orang-orang seperti ini bisa punya firasat. Tapi firasat orang seperti ini tidak hanya dimiliki muslim. Siapa saja yang latihan. Ya, makanya itu wihara-wihara itu menjadi tempat penampungan untuk pendeta-pendeta Shaolin tuh. Ya, di wahara. Dia latihan dari bawah bukit ke atas bukit, ngangsu kan. Bawa air, sumurnya di bawah, ke atas. Nah, itu apa? Latihan supaya kuat. Ya, itu mereka banyak menyepi, mencari tempat-tempat yang sunyi. Nah, itu orang Hindu. Nah, dari sanalah kemudian orang pada minta fatwa. Gimana. Tapi nggak selamanya benar ya, sekali lagi ya. Wah, orang kalau udah mengkultuskan itu udah luar biasa. Orang Islam tidak boleh mengkultuskan. Yang ketiga, firasat berdasarkan sannafa bil atibba wa ghairam wastadal bil khuluq al khulq. Melihat dari perkembangan tubuh, ya, anatomi tubuh. Jadi firasat itu ada 3 kata Ibnu Qayyim. Pertama, firasat yang tumbuh suara dari keimanan, suara imannya. Yang kedua, berdasarkan latihan. Jadi firasat itu bisa dimiliki seseorang ketika dilatih supaya sensitif. Ya. Yaitu dengan mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi duniawi, berpikir jernih. Nah, itu dimiliki tidak hanya oleh orang muslim, tapi non-muslim juga punya. Ya, tempat-tempat kalau orang Buddha itu Dalai Lama. Pusatnya itu Dalai Lama, itu kan masih hidup kan, Dalai Lama. Itu mengungsi kayaknya, dia dikejar-kejar Cina soalnya. Dalai Lama, Tibet. Itu dulu kan dia negara, sekarang dikuasai Cina, Tibet itu. Jadi upaya-upaya untuk merdeka sulit. Ya, dikuasai sekarang. Nah, itu. Ya, jadi dia menjadi tumpuan fatwa orang-orang Buddha. Ya, kalau dia mau ketemu itu ke sana. Ke pegunungan Himalaya. Tibet. Nah, yang ketiga ini berdasarkan bentuk tubuh. Katanya itu ya. Jadi gerak-gerik tubuh. Nah, apa saja contohnya dari mata. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang, melihat matanya itu. Gimana ketika dia menghadapi kita? Makanya kan suka ada wawancara itu. Jadi di daerah Pesundan itu ada seorang ahli membaca gerakan tubuh. Bukan gerakan tubuh. Tulisan. Ahli membaca tulisan. Jadi kita suruh nulis saja. Maka hasil tulisan kita itu kemudian dialamatkan ke tempat dia. Berbayar. Tapi ini profesional. Dia akan contohnya kalau dia mengeluh ini dia tulis pakai tangan. Saya mengeluh ini. Apa yang solusi yang harus saya lakukan? Solusinya apa? Nah, nanti dibungkus. Bayar dulu, nanti dia masuk antrian. Nanti akan dijawab. Ya, itu ahli membaca tulisan. Saya apa namanya itu? Lupa. Ada ilmunya. Ahli membaca tulisan. Nah, dilihat dari tanda tangan itu ketahuan. Tanda tangan aja. Ada yang spesialisasi untuk minimnya tanda tangan. Dibaca dari sisi tanda tangan. Kayak gitu. Jadi dari tanda tangan tuh ketahuan ini Anda mengidap penyakit ini ketahuan.
Nggak tahu bagaimana itu. Saya nggak tahu deh. Apa namanya itu? Ahlinya itu. Bukan kaligrafi. Kalau kaligrafi menulis indah. Ahli membaca lewat tulisan. Kalau di sini dari mata. Dilihat mata. Cara bicaranya, matanya kemana itu ketahuan. Yang kedua dari bibir. Lisan. Ya, dia mengutarakan kata-katanya, mengungkap kata-kata gimana? Sebab lisan itu adalah penterjemah tubuh. Ana itil khilqa wa surah huwa itil mizaz wa ruh. Artinya, itulah sebabnya dalam khayalan nenek sihir itu selalu dibayangkan dengan seorang wanita tua yang hidungnya melengkung. Ya kan? Ya kan digambarkan seperti itu. Katanya itu tubuh begitu kan. Jadi melengkung. Jadi lama-lama apa tuh tukang bohong tuh kayak Pinocchio begitu. Bengkok. Kan kalau kita lihat asli orang Inggris pasti ada penyoknya. Asli Inggris ini melebar di sini. Jadi hidung orang Inggris nggak bisa dibohongi. Dia akan melebar di tengah-tengah. Perhatikan. Asli Inggris. Nggak tahu kalau dia udah nikahnya campuran ya. Maka itu mereka orang-orang Yahudi itu merasa harus memelihara keturunan. Jangan sampai bercampur, jadi ketahuan. Tuh. Nah, orang-orang Indonesia itu katrok. Mereka mendukung Israel. Padahal orang Israel sifatnya tertutup. Kalau nggak ada keturunan dia nggak mau terima. Karena itu Israel tidak, artinya bukan agama dakwah. Dia nggak perlu kawar-kawar itu. Oh yuk masuk, enggak. Sebab hanya keturunannya lah. Gitu. Iya, eksklusif. Nah orang Indonesia mendukung Israel. Katrok namanya. Kamu kalau udah kesana pun nggak diterima. Gitu. Kemarin yang menguni itu. Yang di Sulawesi Utara. Orang aksi solidaritas membela Palestina, aksi damai, itu diinjek-injek, dianiaya. Ngamuk lah orang Islam. Justru dia udah tahan-tahan, ngelihat saudaranya dianiaya menang baik. Lalu didoktrin lah orang untuk mengatakan, Syiah itu. Kalau bisa, orang Palestina yang pindah. Karena ada di sekitar kita juga begitu pendapat. Itu diinjeksi. Diinjeksi, supaya berbalik arah. Alih-alih menolong dia malah menistakan. Apa orang Palestina nggak benar. Orang lagi diem kok memulai perang. Ya bukan, sehari-harinya sudah ini saluran air ditutup. Bagaimana mau ini? Terus pohon-pohon ditebang. Ya ngamuk lah. Gitu kan? Makanya mereka akhirnya udah kalau begini lama-lama mati juga kita ini. Iya. Saluran air ditutup di semen. Pohon yang terkenal buat menghidupi mereka, tin, ditebangi. Kan subur di sana tuh. Ditebangi. Jadi mau hasil dari mana? Ya kan? Nah, ini. Jadi sumber-sumber penghidupannya itu ditutup. Apa nggak ngamuk? Ya ngamuk lah. Kalau didiamkan begini ya mati. Apa artinya kita mati pelan-pelan? Serang aja. Itulah ya, jadi asal muasalnya begitu. Nah, ini lengahnya juga lengahnya umat Islam. Kenapa? Karena kita gatel sama uang. Kalau punya tempat jual, nggak mikirin politiknya. Kita kan tulus-tulus saja. Jadi asal muasalnya begitu katanya. Lahan dibeli terus lama-lama. Mereka yang memiliki, kita kan akhirnya lahannya karena dijual, nggak beli lagi di situ. Nggak beli lagi, kita minggir. Kan mereka tambah lebar. Ya, akhirnya memojok gitu. Orang aslinya memojok, maka orang luar ya seperti kita lah. Untungnya kita sama muslim. Ya, kita diatur oleh Islam, kita damai.
Sesekali kita bagi, mereka kurban kita bagi. Jadi merasani, woi tamunya ternyata tamu baik. Gitu orang Islam. Makanya kedatangan orang Islam tidak disebut penjajah. Padahal sama-sama datang. Inggris ya asing, Arab ya asing. Tapi Arab nggak pernah disebut penjajah. Karena dia damai. Kadang-kadang malah bersuami istri. Dengan orang setempat. Ya udah, clear. Berasimilasi, beradaptasi. Kalau mereka enggak, eksklusif. Gimana nggak ngamuk orang tuh. Untung orang dibageni tuh. Marah setempat. Nah itu penyebabnya. Nah, jadi kalau orang lagi nggak benar, pasti dia menunjukkan dirinya juga. Alhasil begini, manusia itu punya kompas mana benar mana salah. Saat dia ingin berbuat salah, ini tubuhnya nggak nerima sebenarnya. Iya, itulah. Menurut saya firasat tuh begitu. Tapi itu kita tidak boleh GR ya. Siapa tahu dia gerak-gerik begitu juga bukan karena itu. Ya nggak tahu. Nah, tapi kita kan perlu waspada. Ya kan? Perlu mewaspadai diri. Nah itu, jadi mata di sini terutama, yang kedua lisan, bagaimana cara dia bicara. Ya, seperti kalau cara bicara itu suka masuk lewat handphone. Wah, Pak, begini kan, begini. Banyak orang yang kena hipnotis. Banyak, dengan handphone itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, jangan ragu, matikan. Matikan, Pak. Saya juga pernah pengalaman kena lagi. Nanti saya ceritakan pada saudara. Jadi kalau mereka itu caranya cepat sekali. Pokoknya kata-katanya itu nggak normal. Nggak sopan lah pokoknya. Oh kenapa sih buru-buru kan? Hati kita itu sudah memberikan firasat. Kok orang ini buru-buru amat sih? Ya, hati kita itu memberi sinyal. Ini patut diwaspadai. Tapi sekali lagi, belum tentu gitu kan. Karena kita kadang-kadang kan firasat kita tumpul Pak. Karena kita kadang-kadang tumpul, kita juga lagi banyak pikiran, error, jadi membaca firasat ini nggak lempeng. Maka kita harus tetap waspada. Jadi yang paling menengah, sikap menengah adalah waspada. Kayak apa kalau dia berbuat buruk? Iya kalau baik, kan begitu kan? Ya mudah-mudahan baik gitu kan. Nah, tetap kita waspada. Nah, itu jangan pernah ragu untuk dimatikan. Nanya alamat. Contohnya, di mana alamat? Jangan pernah beritahu. Kalau nggak kenal benar. Kok kenapa Bapak cari alamat saya? Kalau Bapak kenal saya, pasti tahu di mana saya berada. Jangan pernah kasih tahu. Kalau terpaksa harus kasih tahu, jangan tepat. Di mana? Ya di Banten lah. Harus kasih tahu. Bantennya sebelah mana? Kenapa sih harus detail? Emang mau berkunjung? Ya, nanti kalau dia sudah nanya sesuatu, lalu dia tanya rekening, nah ini harus hati-hati. Kalau sudah tanya rekening, nah contohnya cabangnya cabang mana? Kenapa Bapak harus tahu? Yang namanya rekening Bapak tinggal kasih kok, online, nggak perlu nanya cabang mana. Sebab dengan cabang dia memberitahu. Nanti itu data itu dijadikan untuk menakuti keluarga kita. Jadi uji ketepatan. Ini betul rumahnya Pak Hilman di komplek. Nah, kan dia bekas kita ngomong itu tadi, dicatetin sama dia. Wah, istri kita kan kaget. Kenapa ini kok ada ketepatan-ketepatan? Ah, baru masuk dia perintah. Ini maaf, Bapak kondisinya begini. Perlu pertolongan. Kami bersedia menolong, tapi tolong transfer dulu. Nah ini. Pokoknya kata transfer tuh jangan pernah dituruti. Contoh-contoh firasat. Nah, pernah Umar bin Khattab khutbah. Ya, di tengah-tengah khutbah beliau teriak, awas gitu. Jadi kata-kata awas ini nggak ada kaitan sama sekali dengan isi khutbahnya. Kalau yang dengar mah, apa ini? Nah, ternyata itu diceritakan oleh pasukan yang ada di Medan sana. Di luar ruangan, ada di lapangan sana, sedang berjuang.
tiba-tiba ada suara, awas, sembunyi. Nah, ya kami bersembunyi, selamat akhir. Itu diceritakan setelah dia pulang, oh orang tahu itu Umar itu. Dari mana dia dapatnya? Nah inilah namanya firasat. Susah ditebak. Sebab itu nggak bisa dipelajari. Wa qala ayyuh hadza qalu maluka qala ma qatalallah inilah ara muslimin yauman asabiyan fakana min fil fitnati makana. Jadi kadang-kadang Umar menyatakan sesuatu yang kemudian terjadi di masa yang akan datang, ya. Apalagi Rasulullah ya pernah mengatakan begini-begini, beliau macul waktu menggali Khandaq. Ya kan, itu lebarnya berapa kemarin saya cerita 4 meter ya. Lobang itu 4 meter. Lah kalau yang dikeduk tanah Indonesia ya lembek, barang sana kan batu semua. Khandaq. Nah itu Khandaq itu kan, ya atas saran dari Salman Al-Farisi. Ketika beliau meanukan kapak, memercik tuh sinar. Allah akan menyinari Faris. Faris itu Iran. Terus kepercik lagi, Allah akan menyinari Romawi. Nah, baik Iran maupun Romawi kemudian berhasil ditaklukkan jauh setelah Rasulullah wafat. Jadi semua kata-kata ya Rasulullah itu tepat adanya. Firasat Utsman bin Affan, firasat Utsman bin Affan. Wa hadza Utsman bin Affan dakhala rajul minas sahabat. Suatu saat ada seseorang datang kepada Utsman bin Affan. Wa qad ra'a imra'atan fit tariq. Lalu laki-laki itu yang datang kepada Utsman melihat wanita di jalanan, fata'ammal, lalu dia berangan-angan. Ya, artinya terpesona oleh kecantikannya. Faqala lahu Utsman yadkhulu alayya ahadukum wa atharu zina zahirun ala ainaihi. Lalu Utsman berkata, yang datang sama saya, terlihat oleh saya pengaruh-pengaruh zina di matanya. Saya lihat kok dia sedang berzina. Tuh ya, jadi kata si Utsman. Padahal Utsman nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang itu. Oh, saya lihat kamu berzina. Lihat matanya. Jadi mata si yang lawan bicara itu sekarang memberi cermin. Lalu fakultu, aku yang mencatat ini, yang mencatat peristiwa ini bertanya, awahyun ba'da Rasulullah, apa ada wahyu setelah Rasulullah? Aku yang mencatat ini peristiwa ini bertanya, apa masih ada turun wahyu setelah Rasulullah? Kok Anda bisa tepat gitu? Faqala la, tidak ada wahyu. Lakin tafsirah wa burhan, tapi itu tafsirah. Ya, pandangan hati. Wa burhan dan tanda. Jadi itu adalah kecakapan membaca tanda. Nah, sudah waktu ya. Wa firasatun sadiqah, dan firasat yang benar. Nah, itulah contoh-contoh sebagian tentang firasat yang pernah ya dialami oleh para sahabat. Kalau dalam ajaran Islam itu ada yang sebutan tafa'ul. Tafa'ul itu kalau melihat sesuatu yang buruk, jangan dianggap buruk. Jadi jangan diomong. Makanya mimpi buruk itu kan nggak boleh diceritain kan. Kan ada akhlak, kita kan belajar akhlak. Kalau kita bermimpi buruk jangan diceritain. Sebab ketika diceritain bisa menjadi kenyataan. Justru kita berlindung pada Allah, ya Allah semoga ini nggak terjadi. Sugesti. Saya pernah mendapat kuliah dari seorang peternak kambing dan sapi. Dia mengatakan begini, saya juga heran. Tolong kalau mau ternak perempuan saja. Ternak kambing perempuan. Ustadz, kok kenapa harus perempuan? Dia ngomong juga nggak tahu. Pokoknya bawaannya suksesnya perempuan. Iya, maksudnya peternak itu bukan laki. Kalau laki-laki itu gagal katanya. Nggak tahu kenapa. Saya pernah tanya kenapa gitu.
Kalau dari sisi sabar enggaknya lah, ya laki-laki kalau sabar bisa, berarti sabar yang jadi, ini enggak kelamin, pokoknya wadon, itu. Nah itu saya juga enggak tahu itu. Ini pengalaman pribadi gini Ustaz. Saya tanya gini karena bikin apa ya, tidak semangat meneruskan. Saya tuh seneng ternak, walaupun tidak punya lahan, akhirnya saya titip-titipin ke saudara. Semua mati, banyak sebabnya, ada yang tertabrak, ada penyakit. Pokoknya intinya gagal. Saya ulangi lagi. Terus? Gitulah. Nah itu. Nah terakhir saya di komplek PGRI itu ada rumah kosong. Saya punya ayam sampai ratusan. Itu mati semua. Ya itu makanya. Akhirnya orang bilang si rumah Jerman. Nah itu. Tapi saya mulai lagi sekarang. Nggak kapokin. Nah kalau saya dagang memang dagang. Dagang ditelepon terus. Pak bisa ngisi nggak? Waduh baru juga buka suruh ngisi. Suruh ngisi ngajar gitu kan. Begitu lagi. Sehingga Ustadz Hafidin datang. Udah Ustadz tutup aja katanya. Kalau sudah begitu itu berarti pemberitahuan dari Allah supaya jangan dagang. Itu kan kalau Rasulullah kan wahyu. Kita sudah tidak dapat wahyu. Kita harus menangkap gejala alam. Firasat. Udah itu. Berarti umat membutuhkan antum. Udah tutup aja. Waduh, saya tak pikir-pikir. Saya pikir-pikir lama, ya akhirnya begitulah. Ganti. Gitu. Itu mungkin itu ya. Jadi itu mungkin menangkap gejala berulang-ulang. Nah, kalau berulang-ulang ini kita hadapi dengan, wah seorang andel, ngabisin umur. Barang umurnya sudah sedikit-sedikit berkurang. Orang dadi-dadi, ya modalnya habis. Ya sudah, memang kita berarti itu ordreman. Tuh, begitu. Jadi saya pernah mendapat itu. Satu, jangan dipelihara laki-laki. Yang kedua, pelihara kambing dan sapi jangan disatukan. Kalau kambing dan sapi jangan disatukan, saya tanya juga, kenapa? Karena si sapi itu nggak tahan dengan bau apa itu? Apek si kambing. Jadi dia nggak akan membesar, nggak nafsu makan. Begitu katanya. Jadi kalau harus pelihara, harus jauh, dijauhkan, jangan deket. Iya katanya. Ini membuat sapinya nggak bisa besar. Nah itu mereka ini, peternak-peternak ini istrinya mengumpulkan ustadz-ustadz yang ingin punya keinginan begitulah. Nah, dia kasih fatwa begitu. Ini yang tidak ada di buku, dia bilang gitu. Oh gitu. Saya tanya sebabnya, dia nggak kasih tahu. Wis pokoknya pengalaman begitu. Nah itu. Ya, demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah menambah wawasan dan memberikan pahala yang berlipat ganda buat kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, menaburi berkah, serta membimbing mereka menjadi hamba yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.